Hutang ya itu nggak akan bisa hilang sebelum terlunasi meskipun ia jihad di jalan Allah. Baik, wallahu a'lam. Kandungan hadis berikutnya, disunnahkan berdoa ketika merasakan ada kesempitan, ada kesulitan, khususnya pada saat di antara pasukan-pasukan yang bertempur, karena disitulah tempat salah satu dikabulkannya doa. Tayyib, ma'asyarul muslimin rahimahumullah. Ada waktu-waktu terkabulkannya doa di dunia ini, ada tempat mustajabahnya doa dan ada waktu mustajabahnya doa. Apa saja tempat-tempat mustajabahnya doa? Yang pertama, multazam. Ini tempat yang paling terkabulkan antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Itu di antara itu namanya adalah multazam. Yang ada di lingkungan dulu, lingkungan Baitullah, kemudian Hijir Ismail, kemudian di Makom Ibrahim, saat minum air Zam-Zam, saat Sofa dan Marwah. Itu yang ada di lingkungan Baitullah. Kemudian nanti di tanggal 8 mulai 9, 10 dan sampai 13 adalah di Arafah. Kemudian saat melempar jumrah, saat dan seterusnya. Nanti di Madinah di Raudhah. Itulah tempat-tempat mustajabah. Kemudian yang berikutnya, kalau tempat mustajabah kita kesulitan karena kita orang Indonesia, ke sana harus pergi haji atau umroh baru bisa. Sekarang yang kita kejar adalah waktu mustajabahnya doa. Ini yang harus kita kejar. Karena apa? Semua orang pasti punya kesulitan. Pasti orang itu akan diuji saat ujian-ujian itu ada. Sebelum ujian itu ada, kalau kita sudah terus berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, bala dari atas, doa dari bawah. Maka bala kalau akan turun, kemudian kekuatan doa, insya Allah bala nggak akan terjadi. Karena takdir bisa dirubah dengan takdir. Salah satu bentuk takdir adalah doa. Itu, ma'asyarul muslimin. Baik, apa saja tempat, waktu mustajabahnya doa. Sebetulnya ingin anak kirim, tapi kalau dikirim nanti nggak dibaca, mendingan dicatat aja. Saya ringkas saja. Pertama, ketika sahur atau sepertiga malam. Sebentar lagi bulan puasa, saat sahur tiba, itulah waktu mustajabahnya doa. Yang kedua, ketika berbuka puasa. Yang ketiga, saat Lailatul Qadar. Kemudian berikutnya antara azan dengan iqamah. Berikutnya lagi ketika sedang sujud. Afan ya jamaah, bukan hanya sujud terakhir, tetapi setiap sujud pada dasarnya. Kemudian sebelum salam ketika sholat. Kemudian hari Jumat. Nah, jadi hari Jumat adalah hari dikabulkannya doa. Berikutnya saat turun hujan. Ini agak saya cepatkan karena akan turun hujan. Enggak ya?
Berikutnya hari Rabu antara zuhur dengan asyar. Ternyata hari Rabu. Ini dalil-dalilnya ada, nanti ketika jamaah minta nanti akan kita share ya. Kemudian tadi di Arafah. Kemudian minum air zam-zam. Yang terakhir saat perang sedang berkecamuk. Ini dalil-dalilnya sangat jelas sekali. Kalau nanti jamaah minta, insya Allah akan dikirim. Tapi ngirimnya harus di rumah. Ternyata paketnya habis di sini ya. Maklum, ternyata kok nggak masuk-masuk dari tadi dicoba-coba gitu. Jadi nanti insya Allah di rumah nanti kita kirim ya. Bu dokter dan yang lainnya. Tapi tunggu dulu sampai di rumah. Baik, berikutnya setelah poin kedua kandungan hadis doa waktu-waktu mustajabahnya doa, tolong nanti kita bisa mengamalkan dari ini semuanya. Nanti insya Allah sangat jelas karena rujukannya jelas. Kemudian wabil khusus ketika berhadapan musuh, tapi insya Allah kita tidak. Tapi karena ini ilmu ya wajib disampaikan. Mungkin kita tidak mendapatkan, tapi anak keturunan kita bisa jadi nanti ya. Jadi ketika sedang berhadapan musuh ada doa-doa yang sangat bagus untuk dibaca. Tentu doa yang pertama ya ada di dalam hadis tadi. Yang kedua, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa nudzubika min syururihim. Ya Allah, sesungguhnya aku menjadikan Engkau di leher mereka agar kekuatan mereka tidak berdaya dalam berhadapan dengan kami. Dan aku berlindung kepadamu dari kejelekan mereka. Hadis riwayat Abu Dawud dan seterusnya. Karena kalau dibacakan juga nggak bisa langsung hafal, mendingan nanti di-share aja ya. Ustadznya mudah kok, diajak kompromi oke-oke aja. Kemudian kandungan hadis yang berikutnya, nah kita haram ya berdoa ingin bertemu dengan musuh, nggak boleh. Tapi ketika bertemu dengan musuh, apa yang kita lakukan? Istiqomah dengan cara sabar, tidak lari dari medan perang. Ternyata bertemu dengan musuh wajib kita bersabar. Itu. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala menjelaskan melalui Rasulnya, di antaranya ana akan sampaikan, yaitu ya ayyuhan nas, wahai manusia, janganlah kamu mengharapkan bertemu dengan musuh. Jadi kita nggak boleh berharap meminta kepada Allah, ya Allah pertemukan kami dengan musuh, nggak boleh. Kemudian tetapi mohonlah keselamatan kepada Allah. Jika kamu bertemu dengan musuh, maka bersabarlah. Dan ketahuilah bahwa surga itu di bawah naungan pedang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ternyata sabar adalah kunci dari kesuksesan ketika berhadapan dengan musuh. Kalau musuh kita artikan adalah orang yang di medan perang, namun juga bisa musuh berarti godaan syaitan. Karena jihad melawan syaitan juga ada. Maka syaitan memberikan dua amunisi kepada musuh-musuhnya. Subhat dan syahwat. Itu. Maka hanya dengan kesabaran dan keimanan ilmu itu insya Allah akan bisa kita hadapi.
Tetap sabar. Dengan musuh nyata sabar, dengan musuh syaitan juga sabar. Sedangkan musuh yang paling dekat dengan kita apa? Kejahilan, hawa nafsu kita. Maka menghadapinya gimana? Juga dengan sabar. Ada 4, ilmu diamalkan, ilmu ya kan? Kemudian diamalkan, dijalankan dengan kebenaran, sabar dalam menuntut ilmu, sabar dalam mengamalkan ilmu, sabar dalam mendakwahkan ilmu. Jadi seluruh jihad yang 13 itu nanti akan menjadi 4, maka seluruhnya sabar ada di dalamnya. Itu. Maka hanya dengan kesabaran, insya Allah akan menjadi baik seluruhnya. Wallahu a'lam. Kemudian berikutnya, kandungan hadis yang berikutnya, Allah tabaraka wa ta'ala memberi jiwa dan harta orang-orang yang beriman dan membayarnya dengan surga. Masya Allah kan. Inilah salah satu keutamaan orang yang berjihad. Ternyata orang yang berjihad itu mempunyai keutamaan yang begitu banyak. Enggak usah dibaca ayatnya, cukup dicatat saja, ya. Karena nanti kalau dibaca panjang sekali, Isya belum kelar. Yang pertama, geraknya mujahid di medan perang itu diberikan pahala oleh Allah, geraknya saja. Silahkan surat At-Taubah surat 9 ayat 120 sampai 121. Geraknya saja berpahala. Yang kedua, jihad adalah perdagangan yang untung dan tidak pernah rugi. Jadi kalau kita ingin semua perdagangan kita untung, berjihadlah. Silahkan dibuka Quran surat As-Saff ayat 10 sampai 13. Yang ketiga, jihad lebih utama daripada meramaikan Masjidil Haram. Quran surat At-Taubah ayat 19 sampai 21. 4. Jihad merupakan satu dari 2 kebaikan, mati atau menang. Kalau mati ia adalah mati syahid, kalau menang adalah kemuliaan. Maka iskariman au mut syahidan. Hidup mulia atau mati syahid. Quran surat At-Taubah surat 9 ayat 52. Berikutnya, jihad adalah jalan menuju surga. Jadi kalau mau masuk surga dengan mudah, berjihad kemudian meninggal di medan perang. Masya Allah. Quran surat surat Ali Imran surat ketiga ayat 142. Yang keenam, orang yang berjihad meskipun dia sudah meninggal mati syahid, namun sejatinya ia dalam keadaan tetap hidup dan diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat ke-169 sampai 171. Kemudian orang yang berjihad seperti orang berpuasa tanpa berbuka.
dan melakukan sholat malam terus menerus. Masya Allah. Jadi orang yang jihad itu seperti orang yang berpuasa tanpa berbuka, dan orang yang terus menerus tanpa henti sholat malam. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, dan At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kedelapan, sesungguhnya surga memiliki 100 tingkatan yang disediakan Allah untuk orang-orang yang berjihad di jalannya. Saya ulang, sesungguhnya surga memiliki 100 tingkatan yang Allah sediakan bagi orang-orang yang jihad di jalannya. Antara satu tingkatan dengan yang lainnya berjarak antara langit dengan bumi. Masya Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 2790 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Kemudian surga di bawah naungan pedang, hadis riwayat Al-Bukhari. Yang ke-10, orang yang mati syahid mempunyai 6 keutamaan. Apa saja keutamaan itu? Yang pertama, diampuni dosanya sejak tetesan darah yang pertama. Jadi sejak ia mengeluarkan darah sampai habis, itu semua menggugurkan dosa. Yang kedua, dapat melihat tempat tinggalnya di surga. Yang ketiga, akan dilindungi dari azab kubur. Yang keempat, diberikan rasa aman dari ketakutan dan dahsyatnya pada hari kiamat. Jadi nanti ketika hari kiamat datang, gunung-gunung laksana anai-anai, berterbangan dan seterusnya, kedahsyatan yang tidak bisa dibayangkan. Ternyata orang yang meninggal sebagai syuhada, dia tidak merasakan sedikit pun. Masya Allah. Kemudian yang kelima, diberi pakaian iman dan dinikahkan dengan bidadari. Ini yang menjadi motivasi saudara-saudara kita yang terbujuk oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab bom bunuh diri. Katanya nanti akan dinikahkan dengan bidadari-bidadari. Hadisnya sahih, pemahamannya yang salah. Jihad bukan bom bunuh diri. Itu. Masa yang dibunuh saudara kita seiman? Jihad model apa yang dimaksud? Tidak benar. Sekali lagi saya tekankan, bom bunuh diri tidak termasuk jihad. Wallahu a'lam. Yang keenam, dapat memberikan syafaat kepada 70 orang keluarganya. Masya Allah, bisa menolong 70 dari keluarga. Makanya, ma'asyiral muslimin wa iyyakum rahimahumullah, saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang putranya menjadi syuhada, ibu-ibunya gimana ketika ditanya? Bangga atau sedih? Bangga luar biasa. Itu. Ini. Kalau kita masih mikir-mikir dulu, ya kan gitu. Ya, tapi memang Medan tidak dalam keadaan perang. Ya kan? Medan aman ya? Alhamdulillah Medan aman.
Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad dari sahabat Miqdam bin Ma'di Al-Qaribah radhiyallahu anhu. Kemudian berikutnya masih keutamaan jihad. Orang yang pergi berjihad di jalan Allah lebih baik dari dunia dan seisinya. Hadis riwayat Bukhari dari sahabat Anas bin Malik. Yang berikutnya, orang yang mati syahid ruhnya berada di kindil. Kindil itu lampu atau lentera yang berada di surga. Hadis riwayat Muslim dan At-Tirmidzi dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Yang terakhir, orang yang mati syahid diampuni seluruh dosanya terkecuali hutang. Itu. Jadi hutang ya itu nggak akan bisa hilang sebelum terlunasi meskipun ia jihad di jalan Allah. Baik, ini kandungan hadis. Kemudian ana ingin ambil satu lagi kandungan hadis, yaitu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikaruniai ungkapan yang singkat namun padat dengan makna yang biasa disebut dengan apa? Kalau di dalam agama jawami'ul kalim. Lihat doa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam, contoh ini, contoh sekali lagi, doa yang dipanjatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singkat, padat, tapi Masya Allah maknanya. Di hadis ini tadi, Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Ya Allah, Rabb yang menurunkan Al-Quran, yang memperjalankan awan, yang mengalahkan pasukan sekutu kaum musyrikin, kalahkanlah mereka dan bantulah kami dalam mengalahkan mereka. Jadi di sini lihat Rasulullah 3 yang disampaikan. Al-Quran diturunkan, menjalankan awan dan mengalahkan musuh dengan bantuan Allah. Ternyata dengan pertama tadi diturunkannya Al-Quran, tercapailah nikmat akhirat, yaitu Islam. Itu. Jadi nikmat akhirat itu betul-betul tercapai dengan diturunkannya Al-Quran. Sedangkan diperjalankannya awan, terwujudlah kenikmatan duniawi, yaitu rizki. Sedangkan dikalahkannya musuh, maka merupakan realisasi keduanya bisa tercapai. Nikmat dunia dan nikmat akhirat sesuai dengan doa kita. Doa kita gimana? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Masya Allah, itu ternyata bisa terwujud dengan doa yang singkat tapi luar biasa. Ini namanya apa tadi? Jawami'ul kalim. Beda doa kita. Kita enggak berdoa, hanya nyebutkan nama saja, ya kan? Namanya disebutin semuanya. 3 lembar lagi. Lah terus kapan doanya itu? Padahal doanya cukup Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu semua kaum mukminin dari awal hingga akhir akan mendapatkan semua doa kita. Itu simple, praktis,
tapi menyeluruh. Ini kalau kita mengikuti doa para utusan Allah. Maka doa itu ada dua, jamaah. Doa sebagai bentuk ibadah dan doa permintaan atau permohonan. Kalau doa sebagai bentuk ibadah wajib mengikuti yang ada. Contoh para nabi, wabil khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kalau doa permintaan tidak harus berbahasa Arab. Apa yang kita fahami boleh dengan bahasa yang kita fahami. Misalkan minta anaknya lulus ujian dengan hasil kumlot, misalkan gitu. Kalau harus berbahasa Arab padahal harus nyari kamus dulu nanti. Apa ini? Tidak ya, karena ini doa permintaan atau permohonan. Boleh dengan bahasa apa yang kita fahami. Nah, ma'asyiral muslimin, kalau doa berbentuk ibadah tidak mengangkat tangan. Namun kalau doa permintaan, Rasulullah mengatakan Allah malu ketika seorang hamba mengangkat tangan kemudian menurunkan Allah tidak mengijabainya. Nah, sekali lagi kalau doa permintaan silahkan angkat tangan. Ana akan berikan contoh. Contoh ya, ini nanti angkat tangan atau tidak. Kalau angkat tangan yang di mana, kalau tidak di mana. Setelah dikumandangkan adzan. Ya, setelah dikumandangkan adzan ada dua doa tadi. Doa ibadah dan doa permohonan. Salah satu waktu mustajabahnya doa tadi apa? Antara adzan dengan iqamah. Pertanyaannya ketika membaca doa setelah adzan, doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah dan seterusnya, itu mengangkat tangan atau tidak? Tidak? Ini contoh realisasi gitu loh, biar kita paham. Ya, kan nanti kan diawali Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad baru doa itu. Karena Rasulullah siapa yang memohonkan kepada Allah tentang al-wasilah, ya kan? Di situ disebutkan di situ. Ternyata itu tidak mengangkat tangan. Ya. Karena itu doa ibadah. Namun setelah itu kita punya permohonan, wajib mengangkat tangan. Doa kita pribadi, keinginan apa, permohonan apa, karena itu waktu mustajabahnya doa. Ini cara kita memilah dan memilih mana yang tepat pada tempatnya. Jadi tidak semua doa harus mengangkat tangan, tidak. Coba kalau semua doa harus mengangkat tangan ketika kita sedang sujud, ketika kita sedang antara duduk dua sujud itu kan doanya bagus sekali itu. Itu angkat tangan enggak? Coba angkat tangan. Allahumma ighfir. Kan repot urusannya. Oh, itu doa ibadah. Gitu loh. Tolong bedakan mana doa ibadah, mana doa permintaan atau permohonan. Kalau doa ibadah sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi doa permintaan wajib mengangkat tangan. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang terakhir ya larangan ya berangan-angan bertemu dengan musuh. Apa maknanya? Pemahaman yang sahih terkait larangan berangan-angan bertemu dengan musuh mempunyai dua makna.
Makna pertama, tidak bangga dengan jumlah personil atau jumlah pasukan yang banyak dan bersandar pada kekuatan pasukan tersebut. Itu makna pertama. Sebab sifat negatif ini menyebabkan minimnya perhatian terhadap musuh. Kebalikan dari perang Uhud tadi kan umat Islam kalah. Karena faktor apa tadi? Faktor maksiat, karena tidak taat kepada Rasul, meninggalkan apa yang diwasiatkan Rasul, maka kalah. Kebalikan dari perang Uhud, kalau perang Uhud itu awalnya menang, akhirnya kalah. Kebalikannya, perang apa? Hunain. Perang Hunain itu awalnya umat Islam kalah, akhirnya menang. Kalahnya kenapa? Karena ketika itu bersandar banyaknya pasukan, bangga dengan pasukannya. Aku pasti menang karena pasukanku banyak. Ternyata pasukan banyak tidak menjamin. Setelah itu introspeksi diri. Kenapa jumlah banyak kok nambah? Kalah. Ternyata niatnya salah. Kita bersandarnya bukan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Akhirnya setelah itu baru menang. Itu. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, karena nanti di akhir pertemuan kita akan adakan ujian. Kalau ditetapkan, saya yakin yang hadir hanya petugasnya saja. Baik, yang kedua, makna tidak boleh berangan-angan ketemu musuh adalah bertemu dengan musuh merupakan urusan atau perkara yang gaib. Seorang tidak dapat mengetahuinya. Apakah dia bisa tetap tegar atau akan berpaling dari musuhnya ketika melihat kilatan pedang dan yang seterusnya. Contohnya, begitu awalnya semangat luar biasa, tapi ternyata melihat musuhnya yang begitu banyak, gimana? Ini pernah dilakukan perang mental ini oleh orang-orang kafir Quraisy. Dia menyiapkan pasukan yang sangat banyak sekali, sengaja diinformasikan ke Madinah biar umat Islam itu takut. Ternyata Rasulullah begitu dikasih gambaran banyaknya pasukan orang-orang kafir Quraisy, Rasulullah mengatakan gimana? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bukan nambah gentar, tapi nambah menyandarkan diri kepada Allah dengan sandaran yang mutlak, sehingga kemenangan ada di pihak Islam. Wallahu a'lam. Tayyib, ini kajian kita pada hari ini. Masya Allah, begitu banyak ilmu yang Allah berikan melalui kajian ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, kalau ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Ya, silahkan Al Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Doa wabarakatuh. yang utama yaitu katanya sebagaimana yang tercantum di dalam Al-Quran. Betul. Bagaimana dengan doa-doa yang kita kadang-kadang tidak tahu sumbernya, tapi bagus betul. Tapi kembali lagi kepada yang utama itu tadi. Apa sudah tercover semua oleh doa yang tercantum di dalam Al-Quran, atau perlu juga tambah yang seperti itu? Barakallahu fiik Ustaz atas bacaannya, atas pertanyaannya. Doa yang paling lengkap, yang paling utama adalah yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Karena Rasulullah tadi mendapatkan jawami'ul kalim, kalimatnya ringkas, padat, tapi bermakna luar biasa. Kemudian, apakah sudah mencukupi?
secara global sudah mencukupi doa yang berasal dari Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi ketika doa secara rinci pribadi belum. Karena keinginan manusia secara rinci ya, tapi secara global semuanya sudah. Tapi secara rinci misalkan ya Allah, saya minta rumah tingkat 19, nggak ada di situ. Iya. Jadi kalau doa permintaan yang sifatnya dirinci, yaitu tentu tidak disebutkan. Namun ingat, sekali lagi, doa itu yang benar global atau rinci? Yang benar secara global, enggak dirinci. Kalau dirinci, ada yang mengatakan seperti mendikte Allah. Itu. Contohnya Rasulullah doa yang paling hebat apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai orang Indonesia, ini orang Indonesia aja, yang menyebutkan doa sapu jagat, saking hebatnya itu. Padahal pendek sekali, tapi maknanya Masya Allah. Beda dengan kita. Ya Allah, saya pengen sepeda motor merek ini, disebutin lagi. Kan repot urusannya. Kalau manusia kan gitu, maunya dirinci serincinya, peleknya warna pink. Aduh, repot sekali. Nah, kalau doa-doa yang seperti itu wallahu a'lam. Tetapi secara global Allah sudah memberikan seluruhnya. Rasul telah mencontohkan seluruhnya. Karena Allah yang maha tahu akan keinginan dan harapan manusia. Sedangkan manusia tidak tahu apa yang diinginkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah tahu apa yang diinginkan dan diharapkan oleh manusia, tetapi manusia tidak tahu kebanyakan apa yang diharapkan Allah. Yang diharapkan Allah manusia di dunia apa? Menjadi orang apa? Cuman satu, orang yang bertakwa sejatinya. Kalau orang itu sudah bertakwa, Allah menjamin seluruh masalahnya kelar. Permintaannya akan diijabahi, kebutuhannya akan dicukupi. Tapi kita nggak mau jadi orang takwa, tapi mau menjadi orang pekerja. Iya kan? Akhirnya kebutuhannya tercukupi nggak? Boro-boro cukup. Minyak goreng aja ribut, kan gitu. Wallahualam. Nggak nyinggung masalah-masalah itu ya. Wallahualam. Ini gurau aja. Ya. Jadi Kiai berkaitan dengan permintaan secara pribadi, wallahu a'lam. Karena masing-masing orang berbeda-beda permintaan secara pribadinya. Tetapi secara global syariat sudah mencukupinya. Wallahu a'lam. Cukup? Sudah atau selesai? Enggak ada pilihan, tiga-tiganya berakhir maknanya. Ya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mari kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.